Shalom saudaraku, kita akan melihat kisah para rasul 19 ayat 1 dan 2. Itu adalah pelayanan dari Rasul Paulus di kota Efesus. Firman Tuhan tercatat demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saudaraku, pada masa itu rupa-rupanya ada orang yang sudah menjadi percaya, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Bahkan tidak tahu bahwa ada Roh Kudus, begitu ya. Yang menarik saudaraku dari dua ayat yang kita baca ini, dalam pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, masalah peran Roh Kudus itu sangat penting dan sangat ditekankan. Ketika dia berjumpa dengan murid-murid yang sudah percaya pada Yesus, sudah percaya. Memang nanti kita lihat bahwa mereka belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tapi mereka sudah percaya. Pada waktu itu, saudaraku, Rasul Paulus bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Nah, menarik saudaraku, mereka berkata dengan jujur, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, zaman sekarang, saudaraku, gereja manapun, termasuk gereja Kahal, saudaraku, itu mengajarkan Roh Kudus dengan sangat lengkap, sangat terbuka. Tetapi masalah sudahkah Anda menerima Roh Kudus itu tentunya harus dijawab secara pribadi. Kalau kalimat bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, tentunya tidak lagi ya. Saudara semua sudah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kita semua sudah berkenalan tentang teologi ortodoksi ya, doktrin yang lurus dari gereja Tuhan adalah Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus ini merupakan ketiganya yang esa. Roh Kudus adalah bagian yang tidak bisa lepas ketika kita percaya pada Yesus. Nah, saudaraku, tetapi sudahkah kita menerima Roh Kudus? Itu memang merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, yang menarik setelah mereka dilayani oleh Paulus, kita lihat ayat 6, nanti sudah baca sendiri ya, ketika sampai pada ayat yang 6, kita melihat, "Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka." Jadi benar-benar pribadi Roh Kudus itu tercurah. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan langsung bernubuat, saudaraku, mereka. Dahsyat ya, jadi manifestasi dari Roh Kudusnya itu nyata. Mereka bernubuat. Saudara, hari-hari ini kita masih terus merenungkan tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Sudahkah kita menerima Roh Kudus? Dan itu pengalaman, saudaraku. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pertama. Beda dengan penuh Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus itu satu pengalaman yang terus-menerus terjadi. Tapi baptisan Roh Kudus ini penting. Ini awal. Sudahkah Anda menerima Roh Kudus? Kalau belum, saudara, berdoalah. Kalau berdoa sendiri rasanya nggak mantap, minta tolong teman untuk mendoakan. Supaya terjadi seperti ayat 6, "Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka." Dan manifestasinya, ini salah satu adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Ini sebuah perenungan singkat di mana saudara jawab sendiri dan jangan abaikan akan pertanyaan tersebut. Dan Roh Kudus adalah roh yang penuh dengan keindahan, kuasa ketika dia mengurapi seseorang, ketika dia turun dan memenuhi seseorang.
akan terjadi hal-hal yang indah. Tuhan Yesus memberkati.